Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabil karim sayyidul mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa ayatul ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatu gilazun sidadun la yahsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaannya hadirkan kita ke tempat yang mulia. Di mana hadirin tempat yang mulia? Tempat yang mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala adalah di mana tempat masjid dibangun. Untuk apa dibangun masjid? Untuk kita manusia datang berkumpul. Untuk apa kita berkumpul? Untuk menghambakan diri bahwa kita adalah hamba Allah, tinggal di buminya Allah, mendapat rezeki dari Allah. Seluruh fasilitas keperluan kehidupan kita di atas dunia ini berketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mutlak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi keputusan yang tidak bisa diganggu gugat bahwa kesuksesan manusia di dunia, hidupnya di dunia, dan nanti setelah kembalinya di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak dalam mengamalkan agama secara sempurna. Siapapun hadirin yang mulia, orangnya, orang kaya, orang miskin, orang hitam, orang kulit putih, yang kribo, yang rambut nyalur, seluruhnya hadirin yang mulia, orang yang ada di gunung, orang yang ada di lautan, dan orang yang ada di daratan seluruhnya, apabila orang ini mengamalkan agama dalam kehidupannya dengan baik, maka insya Allah hadirin yang dirahmati Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di akhirat hadirin yang mulia diberikan Allah Subhanahu wa taala Jannatul Firdaus, surga Firdaus, Jannatul Ma'wa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bassiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Allah sediakan untuknya surga
yang mengalir air di bawahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya. Yang dahulu pernah Allah berikan di dunia, mereka katakan, sungguhnya rezeki ini telah pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan daripada surga hadirin yang dirahmati Allah tidak bisa dirasakan di dunia, dibayangkan pun susah hadirin yang dirahmati Allah. Saking nikmatnya tinggal di atas dunia. Jadi perintah Allah hadirin yang mulia, bersabar hidup di atas dunia yang sementara ini dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safina wa juhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mengapa hadirin yang mulia, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diajarkan agar berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sudah mutlak hadirin yang mulia, kunci daripada surga, seseorang masuk ke dalam surga harus berserta dengan Muhammadur Rasulullah. Tidak bisa hadirin yang mulia la ilaha illallah saja lempang masuk ke dalam surga, karena kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang mulia, kita hidup di zaman akhir zaman menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadirin yang mulia, harus diwajibkan kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada para nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kalaulah kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan syafaat nanti di akhirat, yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bagaikan mimpi, Pak yang mulia. Bagaikan mimpi. Kita umat Nabi yang nanti di akhirat akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Tetapi kita tidak mau berselawat dalam kehidupan kita, menolak dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sabdakan yang mahfumnya, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan itu?" Orang-orang yang tidak mau menghidupkan sunnahku dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita hadirin yang mulia, kita tidak mengagungkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menghidupkannya. Kita biarkan anak istri kita keluar dari rumah tidak menutup aurat dengan sempurna. Kita biarkan ahli keluarga kita di rumah tidak melaksanakan ibadah salat, tidak membaca Al-Quran. Maka hadirin yang mulia, yang masuk ke dalam neraka nanti kita. Mengapa dikatakan kita lebih dulu? Al-Quran mengatakan di surah Al-Baqarah, wa iz qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat hendak menjadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi, kita Bapak yang mulia mutlak menjadi khalifah, pemimpin. Yang paling kecil orang yang memimpin dikatakan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu, kita dulu Pak selamatkan. Qu anfusikum wa ahlikum nar, dan ahli keluargamu dari siksa api neraka. Apa itu siksa api neraka? Di dalam neraka Bapak yang mulia yang bahan bakarnya batu, jin dan manusia. Yang ada satu neraka hadirin yang mulia, dikatakan satu neraka jahim, ada neraka sa'ir, ada neraka lahza,
neraka Hutama, neraka Jahannam, neraka Sadar, dan neraka Hawiyah. Ada satu neraka hadirin yang dirahmati Allah, yang neraka pun memohon ampun kepada Allah daripada keganasannya 400 kali dalam satu hari. Ada satu neraka yang di dalamnya hadirin yang mulia, hawanya sangat dingin, sehingga saking dinginnya neraka pun takut untuk masuk ke neraka ini hadirin yang mati Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, perintah Allah untuk menyelamatkan ahli keluarga kita ini perintah Allah. Allah abadikan di dalam Al-Quran agar kita menyelamatkan diri kita dan ahli keluarga kita. Hari ini siapa penentang-penentang agama hadirin yang mulia? Ahli keluarga kita. Kita pun menentang agama. Tak sampaikan agama kepada ahli keluarga kita, ini menentang agama, menentang hukum Allah. Mengapa menentang hukum Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam kitab surah Al-Asr katakan, innal insana lafi khusri illal ladzina amanu. Demi masa wal asri innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Sesudah beriman dan beramal soleh, kata alim ulama, masih dalam keadaan rugi. Mengapa rugi? Sudah baca Quran, sudah menghafal Quran, anak-anak sudah belajar Al-Quran, tetapi hadirin yang mulia, tidak istiqomah. Tidak istiqomah hadirin. Hari ini kita menghafal satu ayat, besok nggak ngapal. Hari ini ngakal 10 ayat, besok nggak ngapal, besoknya nggak ngapal, besoknya nggak ngapal. Hari ini kita sholat, nanti sore asar nggak sholat. Hari ini kita sholat berjamaah, nanti malam maghrib tak sholat. Ini hadirin yang dirahmati Allah, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak langsung Pak kita nantang Allah, ku tantang, tidak langsung, tetapi dengan amal perbuatan yang kita buat, kita sudah menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, tak menyelamatkan diri kita dari api neraka, dan tak mengajak ahli keluarga kita selamat dari siksa api neraka. Hadirin yang mulia, melalui mimbar Jumat, khotib berwasiat kepada kita seluruhnya, khususnya kepada diri khotib pribadi. Mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita tingkatkan nilai-nilai amal kita. Semakin hari, semakin bertambah umur kita, hendaknya hadirin yang mulia, semakin takwalah kita kepada Allah. Karena hadirin yang dirahmati Allah, tidak jauh Bapak yang mulia, alam barzah tidak jauh. Hanya tinggal dibalikkan hadirin yang mulia, kita sudah kembali masuk ke alam barzah. Dan ini hadirin yang mulia, kita seluruhnya yang hadir hari ini pasti dan pasti tidak bisa tertolak, seluruhnya akan kembali kepada Allah. Atau kata yang sering umumnya dikatakan manusia mati, tinggalkan dunia ini. Apa yang dibawa hadirin yang mulia? Iman dan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini. Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Apa watawassaw bil haq hadirin yang, apa yang hak di dalam kehidupan ini hadirin yang mati Allah adalah agama. Melaksanakan perintah Allah di atas dunia ini adalah hak. Setelah kita melaksanakan perkara ini, maka sampaikan ini hak. Dan ini ada nilai plusnya nanti diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hendak nilai plus, minta surga yang tinggi sederajat dengan level Nabi. Tetapi hadirin yang mulia, di atas dunia, kita, saudara kita, ahli keluarga kita, memusuhi Allah, menentang Allah, kita diam saja. Tak kita buat, sudah kita ajak cuma 2 kali hadirin yang mulia. Kita mengajaknya tidak istiqomah, tidak dengan sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Istiqomah itu hadirin yang mulia, hari ini kita sholat berjamaah di masjid, nanti sore berjamaah di masjid, malam berjamaah di masjid, kemudian sampai 5 waktu kita melaksanakan ibadah berjamaah di masjid. Istiqomah dalam ibadah yang berjamaah, hadirin yang dirahmati Allah. Mengapa kita diarahkan ke masjid? Perintah Allah. Di dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa hari akhir, hadirin yang mulia? Hari perhitungan. Ketika tidak ada pertolongan nanti, Bapak yang mulia. Selain amal ibadah yang kita lakukan, itulah pertolongan. Pertolongan menolong si Fulan bin Fulan yang telah melaksanakan, Bapak yang mulia. Seorang ayah tidak bisa menyelamatkan anaknya, seorang ibu tidak bisa menyelamatkan anaknya. Seluruhnya dalam keadaan nafsi-nafsi, Bapak yang mulia. Yang bisa memberi syafaat nanti. Di dalam hadis Bukhari dikatakan, nanti akan diangkat dari surga ahli jahannamiyun, akan masuk ke dalam surga ahli jahannamiyun yang mereka diberikan tanda kalung bahwa mereka adalah mantan ahli neraka. Masuk ke dalam surga yang mendapatkan syafaat. Siapa yang memberikan syafaat, hadirin yang mulia? Para hafiz Al-Quran, para dai Allah yang memang dainya Allah, para alim ulama, para anak-anak kita yang menjadi alim. Ini yang memberikan syafaat, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, hari ini kita tidak bisa menjadi orang alim, tidak bisa menjadi orang yang ahli taqwa. Maka kita bimbing anak istri, anak-anak kita menjadi ahli taqwa, menjadi ahli Quran, menjadi orang alim, menjadi ahli dakwah, hadirin yang ilallah. Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadirin yang mulia, kalau kita tak mampu hari ini, sudah terlewat karena umur kita sudah tua, sudah dekat masa finish, maka hadirin yang mulia, yang kita ajarkan Al-Quran, yang kita sekolahkan Al-Quran adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Agar apa, hadirin yang mulia? Nanti di yaumil kiamah kita berharap mendapatkan syafaat daripada mereka yang telah kita belanjakan harta kita untuk menjadikan anak cucu kita menjadi ahli Al-Quran. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan khutbah Jumat yang singkat ini menjadikan diri kita menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Bulan Ramadan telah berlalu dan bulan Syawal tinggal beberapa hari lagi, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dirahmati Allah, tanpa terasa waktu terus berjalan meninggalkan masa, hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pasti akan tinggalkan ini dunia insyaallah. Mudah-mudahan dengan amal-amal kebaikan yang kita perbuat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nantinya tinggalkan dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani minal ayati bima fihi wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة سبحان الله وبحمده لا إله إلا أنت